Penduduk desa menemukan sebuah peti mati kuno berusia 1000 tahun yang sangat aneh setelah banjir besar dari pegunungan menghantam desa mereka. Saat peti itu dibuka, aroma manis dan memikat langsung menyebar ke segala penjuru. Namun ketika mereka melihat ke dalam, semua orang terkejut. Di dalam peti itu terdapat jasad seorang wanita muda berusia 1000 tahun yang tampak seolah-olah baru saja tertidur. Seorang pria berkata, "Kalau aku bisa mendapatkan istri secantik ini, aku bahkan rela menjadi hantu." Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kata-kata seperti itu terkadang bisa membawa malapetaka. Pada saat yang sama, seorang gadis desa bernama Du Yajing melihat ayahnya terus menatap jasad wanita itu tanpa berkedip. Ia berkali-kali memanggil ayahnya, tetapi pria itu seolah-olah telah jatuh ke dalam hipnosis. Penduduk desa mulai menertawakannya. Mereka berkata bahwa karena terlalu lama melajang, melihat wanita secantik itu membuat pikirannya berhenti bekerja. Tiba-tiba kepala desa menepuk bahunya, dan barulah ia tersadar. Ia berkata kepada semua orang bahwa jasad itu sangat misterius. Untuk sementara, jasad tersebut harus disimpan di kuil desa, sampai seorang pertapa atau ahli spiritual datang untuk memeriksanya. Malam semakin larut. Du Yajing tiba-tiba terbangun dan melihat ayahnya diam-diam berjalan menuju kuil. Ia heran mengapa ayahnya pergi ke sana tengah malam, padahal jasad wanita misterius itu berada di dalam kuil. Tak lama kemudian, ayahnya bersama beberapa pria desa lainnya keluar dari kuil dengan wajah puas. Du Yajing mengira mereka hanya sedang menjaga jasad itu. Keesokan paginya, seorang pertapa Tao datang ke desa. Begitu melihat jasad wanita itu, wajahnya langsung pucat. Ia segera menghitung sesuatu dengan jarinya lalu berkata dengan nada serius bahwa ini bukan kejadian biasa. Ia menjelaskan bahwa wanita itu adalah Putri Zhaoyang yang hidup 1000 tahun lalu. Pada hari pernikahannya, sang putri meninggal secara mendadak karena keinginan yang belum terpenuhi dan kesedihan yang sangat dalam. Arwahnya tidak pernah menemukan kedamaian. Itulah sebabnya setelah 1000 tahun tubuhnya masih tetap utuh dan tidak membusuk. Mendengar nama sang putri, penduduk desa langsung bersemangat. Mereka pernah mendengar bahwa makam sang putri menyimpan emas, perak, dan harta karun dalam jumlah yang tak terhitung. Namun pertapa itu segera menghancurkan harapan mereka. Ia memperingatkan bahwa arwah sang putri sangat murka. Jika jasadnya tidak segera dikembalikan ke makam aslinya, seluruh desa akan mengalami kehancuran. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah peta tua dari dalam peti mati yang menunjukkan jalan menuju makam sang putri. Melihat peta itu, mata para penduduk langsung berbinar. Pertapa meminta kepala desa memilih beberapa orang yang akan mengantarkan jasad sang putri kembali ke makamnya. Orang-orang mulai berbisik satu sama lain. Mereka berpikir jika berhasil mencapai makam itu, sedikit saja harta yang mereka dapatkan sudah cukup untuk membuat keturunan mereka hidup nyaman selama beberapa generasi. Semua orang berebut menjadi sukarelawan. Namun Pertapa memberi syarat tegas. Hanya orang yang belum pernah menyentuh jasad sang putri yang boleh ikut. Siapapun yang pernah menyentuh tubuhnya akan ditimpa bencana besar. Sayangnya, Pertapa itu tidak tahu bahwa pada malam sebelumnya, hampir semua pria desa diam-diam telah masuk ke kuil dan menyentuh jasad tersebut. Karena tergoda oleh harta karun, mereka semua berbohong dan mengaku belum pernah menyentuhnya. Pertapa pun mempercayai mereka dan memilih beberapa orang. Orang-orang yang terpilih bersorak gembira. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa sebentar lagi mereka akan menyesali keputusan itu. Tepat tengah malam, rombongan mulai berangkat. Jasad sang putri diletakkan di dalam tandu yang dipikul oleh 4 orang. Sebagian memainkan musik tradisional, sementara yang lain menaburkan bunga di sepanjang jalan. Pertapa berjalan paling depan sambil memandu arah sesuai peta. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, mereka tiba di lembah Yinyang. Tiba-tiba udara di sana berubah menjadi sangat dingin. Salah seorang melihat ada banyak orang berjalan diam-diam di belakang mereka dengan kepala tertunduk. Orang-orang yang memikul tandu mulai gemetar. Mereka berkata bahwa saat meninggalkan desa, jumlah rombongan tidak sebanyak itu. Dari mana semua orang itu datang? Pertapa langsung berteriak, "Jangan menoleh ke belakang. Mereka bukan manusia. Jika kalian menatap mata mereka, energi kehidupan kalian akan terkuras dan roh-roh jahat akan mengambil alih tubuh kalian." Ia berkata bahwa ini baru permulaan. Di depan mereka masih ada bahaya yang jauh lebih mengerikan. Kalau ingin melihat kelanjutannya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tulis part 2 di kolom komentar.